wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji UKIN PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, saya Sinta Wulandari, guru SDN Jaka Sampurna 5 Kota Bekasi. Mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Pada hari ini, Selasa 13 Desember tahun 2022, saya akan melaksanakan praktik kegiatan pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 dengan mengambil tema 5 ekosistem, subtema 3 keseimbangan ekosistem, pembelajaran 5. Berikut adalah video pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan sarannya agar video pembelajaran dapat lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah. Ya, masih pada semangat nggak nih? Sudah sarapan belum? Sudah. Kalau masih pada semangat, kita tepuk asik bersama-sama ya. Bisa? Ya, yang semangat ya. Tetap asik. Asik-asik. Asik-asik. Ciluk iya. Nah, sebelum belajar, sebaiknya kita apa dulu? Berdoa. Ya, silakan dipimpin doanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, coba sekarang lihat teman sekelilingnya. Sudah hadir semua belum? Belum, ada yang belum hadir. Siapa yang belum hadir? Noval, kemudian siapa? Iya, kemudian siapa lagi? Malika. Ya, kita doakan semoga teman-teman kita yang tidak hadir hari ini besok bisa kembali belajar bersama kita kembali. Ya, sekarang coba perhatikan. Hari ini kita akan belajar apa ini? Tema 5. Materinya apa? Keseimbangan ekosistem dan teks non-fiksi. Ya, sebelum kita belajar, kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila bersama-sama. Bisa semua? Ya, sekarang coba berdiri. Ya, siap ya. Udah Pancasila, aku. Ini tujuan kita mempelajari ekosistem dan teks non-fiksi adalah yang pertama, setelah melihat tayangan video, siswa mampu menganalisis faktor yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Kemudian yang kedua, setelah melihat tayangan video, siswa mampu memprediksi peristiwa yang terjadi akibat terganggunya keseimbangan ekosistem. Kemudian, melalui membaca teks bacaan, siswa mampu menganalisis informasi penting yang terdapat pada teks non-fiksi. Nah, jadi itu tujuan pembelajaran
Iya, banyak ya. Nih, sekarang seandainya jika produsennya mengalami penurunan populasi, produsen itu contohnya apa? Iya, tumbuhan hijau. Jika tumbuhan hijaunya mengalami penurunan populasi, apa yang terjadi pada konsumen? Akan kehabisan makanan. Kemudian lama-lama dia akan apa? Akan mati. Kemudian, kemudian jika salah satu makhluk hidup mengalami penurunan populasi atau dia mati, apa yang terjadi pada makhluk hidup yang lainnya? Makanannya? Iya, kehabisan makanan. Ya, kita supaya lebih semangat, kita tetap asik lagi bersama-sama ya. Coba, yang lebih semangat lagi. Kelompok 1, nih barisan 1, barisan 2, 3, dan 4. Sudah siap? Tepuk asik. Ya, kita mulai ya. Tepuk asik. Asik, asik. Asik, asik. Ciru, bye. Iya. Ya, sekarang coba perhatikan di depan ada apa ini? Gunung berapi. Ibu mau memperlihatkan tayangan video. Perhatikan baik-baik. Dari puncaknya, semburan lava gunung berapi terbesar di dunia ini sudah berlangsung selama 4 hari. Gunung Mauna Loa di Hawaii, Amerika Serikat masih menyemburkan lava dari kawahnya. Semburan lava gunung berapi terbesar di dunia ini sudah berlangsung selama 4 hari. Gunung ini mengalami erupsi untuk pertama kalinya dalam 38 tahun terakhir pada hari Minggu lalu. Gunung berapi di Hawaii telah dikenal memiliki tipe letusan yang unik. Demikian juga dengan letusan yang ditampilkan gunung berapi Mauna Loa. Semburan lava gunung berapi ini dapat bertahan berjam-jam bahkan berhari-hari. Aliran lahar mampu mengalir hingga bermil-mil dari sumbernya sebelum akhirnya mendingin dan mengeras. Yang tadi itu tentang apa? Gunung berapi. Nah, tadi coba ketika gunungnya meletus, apa yang terjadi? Apa yang terjadi pada tumbuhan dan hewan yang ada di gunung tersebut? Akan mati, akan punah. Coba sekarang ibu punya video yang kedua. Coba kalian bandingkan ya. Kesur Kabupaten Mukomuko Bengkulu merilis hasil pengungkapan sindikat penjualan kulit harimau. Ya, semuanya perhatikan. Polisi masih melakukan pengejaran terhadap pemburu serta penyandang dana perburuan harimau Sumatera ini. Ini merupakan kelima kalinya Polres tempat mengungkap kasus perburuan harimau Sumatera. Coba perhatikan, ini ada apa? Berhasil digagalkan oleh kepolisian Resor Kabupaten Mukomuko Bengkulu. Berawal dari informasi masyarakat dan petugas Taman Nasional Kerinci Sebelat tentang adanya upaya penjualan satwa dilindungi yakni harimau Sumatera di Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko. Anggota Reskrim Polres Mukomuko melakukan pengintaian dan menyamar sebagai pembeli. Polisi berhasil membekuk 3 orang tersangka yang bertugas sebagai perantara, beserta 2 kulit harimau dan tulang belulangnya. 3 tersangka yang berhasil diamankan adalah Sunardi, warga pesisir selatan Sumatera Barat, Rahmat Sawal, warga Mukomuko, dan Faisal Tanjung, warga Mukomuko. Ya, yang kedua tadi videonya tentang apa? Perburuan hewan. Kalau yang pertama tentang apa? Tentang gunung berapi. Nah, sekarang coba kalian bandingkan. Kalau gunung berapi itu terjadi itu termasuk karena faktor alami atau karena faktor manusia penyebabnya? Alami. Nah, kalau ini nih yang video yang kedua tadi terjadi karena apa? Faktor manusia. Kenapa faktor manusia? Karena siapa yang melakukan? Manusia yang melakukan. Menurut kalian nih, coba prediksi
prediksikan apa yang terjadi ketika gunung itu meletus. Ketika gunung berapi itu meletus, terus laharnya keluar tuh, apa yang akan terjadi? Kenapa Bisma? Kenapa Tegar? Hewan dan tumbuhan yang di sana akan bagaimana? Akan mati. Kemudian penduduk yang di sana akan terganggu atau tidak? Akan? Iya, akan terganggu. Nah, kalau coba tadi video yang kedua tentang apa? Tentang apa? Harimau diburu oleh manusia. Nah, ketika harimau diburu oleh manusia, apa yang terjadi pada harimau tersebut? Iya, populasinya berkurang, harimaunya banyak yang mati. Nah, Ibu mau tanya sama Bisma. Bisma, nih, sebagai seorang siswa, upaya apa yang dapat kamu lakukan untuk menjaga keseimbangan ekosistem? Supaya ekosistemnya itu seimbang. Menjaga lingkungan. Iya, menjaga lingkungan. Menjaga lingkungan dengan cara apa biasanya? Iya, membersihkan lingkungan. Buang sampahnya di mana? Pada tempatnya. Kemudian supaya pohonnya itu tidak gersang, jalanannya tidak gersang, biasanya kita melakukan apa? Penanaman apa? Penanaman pohon kembali. Nah, sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok ya. Sudah bergabung dengan kelompoknya masing-masing? Sudah. Kalau sudah, Ibu punya sesuatu nih. Kalian perhatikan ya, Ibu bawa apa? Coba lihat ke depan. Ini ada gambar sungai. Ada gambar sungai. Airnya berwarna apa ini? Berwarna pink. Kira-kira itu karena apa ya? Karena ada limbah dari pabrik nih. Ada orang yang membuang limbah pabrik ke sungai. Kira-kira hal ini tuh terjadi karena faktor alami atau karena faktor manusia? Karena faktor manusia. Kemudian lihat yang kedua, ada gambar rumah tertimpa oleh apa? Tertimpa oleh tanah, atau kita biasa sebut dengan tanah longsor. Hal ini terjadi karena faktor alami atau karena faktor manusia? Iya, karena faktor alami. Coba sekarang selanjutnya ada gambar apa ini? Sungai yang dicemari apa? Sampah. Selanjutnya ada gambar apa ini? Iya, gunung berapi. Gunung berapinya kenapa ini? Meletus. Terjadi karena faktor apa? Alami. Dan terakhir nih, pernah terjadi juga di Indonesia. Apa ini? Tsunami. Pernah terjadi di daerah mana? Di daerah Aceh, Sumatera ya. Ini terjadi karena faktor alami atau faktor manusia? Alami. Jadi tadi yang faktor alami ada apa aja nih? Yang pertama tsunami, yang kedua gunung berapi, yang ketiga longsor. Kalau faktor manusia tadi ada apa aja? Perburuan liar. Kemudian tadi ada apa lagi? Iya, pembuangan sampah kemana? Sungai. Kemudian satu lagi. Iya, membuang limbah kemana? Ke sungai. Ya, jadi sudah pada paham mana faktor alami, mana faktor manusia, sudah paham? Sudah, alhamdulillah. Nah, sekarang coba kalian baca dulu nih teks yang
ada di depan. Coba kalian temukan informasi apa yang ada di dalam sini. Silahkan dibaca terlebih dahulu. Kalau sudah, siapa yang mau coba menjawabnya? Iya, Hilmi, coba informasi apa yang kamu dapatkan? Ya, pegang mic-nya. Ada dua keseimbangan ekosistem, yaitu faktor pertama yaitu faktor alami dan faktor manusia. Ya, kira-kira jawabannya Hilmi benar nggak? Faktor penyebab keseimbangan ekosistem ada dua tadi kata Hilmi. Yang pertama tadi apa Hilmi? Faktor alami. Yang kedua faktor manusia. Benar nggak jawabannya Hilmi? Benar. Kasih tepuk tangan dulu untuk Hilmi. Mana tepuk tangannya? Iya. Nah, sekarang kita akan membuat sebuah apa ini? Sebuah karya namanya booklet. Ibu mau kasih contoh dari booklet. Ini adalah contoh booklet. Lihat, di halaman pertama kalian bisa tulis judul, nama kelompoknya, dan kelas. Nah, di halaman berikutnya kalian bisa pilih, misalkan kalian pilihnya penebangan pohon liar. Nanti dimasukkan gambarnya, kemudian kalian di sini bisa nih, misalkan kayak stop penebangan liar, ya. Nah, di halaman berikutnya kalian tuliskan bisa dampaknya apa, dampak penebangan liar, kemudian upaya yang dilakukan apa, ya. Nah, sebelum membuat booklet, Ibu mau bagikan sebuah lembar LKPD Bahasa Indonesia tentang teks non-fiksi. Nanti kalian kerjakan ya bersama kelompok. Sebelumnya Ibu mau membagikan bahan ajar, ya. Bagiin bahan ajar dulu. Kalian bisa cari informasi yang ada di dalam sini ya untuk mengerjakan LKPD dan bookletnya. Ya, sekarang kerjakan LKPD Bahasa Indonesianya tentang teks non-fiksi. Bisa cari sumber informasi dari buku atau bahan ajar yang sudah Ibu berikan, dikerjakan bersama kelompoknya. Sudah selesai semuanya? Boleh dikumpulkan. Sudah? Ya, sekarang perhatikan semuanya ke depan. Sekarang kita akan membuat karya booklet ya. Ibu akan bagikan bahan-bahannya. Kalian siapkan alat-alatnya ya. Sebelumnya kalian kerjakan dulu LKPD-nya. Baru kalian membuat sebuah karya. Nanti kalian rancang dulu nih di sini rancangan bookletnya ya. Ibu bagikan ke masing-masing.
Kalian bisa pilih mau gambar yang mana? Pilih salah satu. Waktu mengerjakannya adalah 25 menit ya. Silahkan dikerjakan bersama kelompoknya. Ya, yang sudah kelompok 1 sudah? Kelompok 2 sudah? Kelompok 3? Kelompok 4 sudah? Ya, sebentar lagi. Ya, sekarang kalau sudah, kelompoknya duduknya yang rapi. Kita akan melakukan presentasi. Ibu mau perwakilan 1 orang dari kelompok 3 untuk memutar. Siapa yang mau maju? 1 orang. Siapa? Oh, Najib. Ya, kita tunggu dulu ya. Najib, silakan klik. Kita lihat kelompok berapa. Ya, silakan ikut. Kelompok 4. Kelompok 4 silakan maju. Masih unjuk teman-teman yang dibacain. Judul bukletnya tentang apa ini? Akibat pembuangan limbah ke sungai. Dipegang sama Yuni. Kemudian bacakan dampaknya apa? Menyebabkan rusaknya ekosistem sungai. Ya, kemudian kasih kita lagi teman-temannya. Tergangguannya pembuangan limbah ke sungai. Ya. Gangguan kesehatan. Ya, kemudian bacakan lagi ada apa lagi isinya? Melakukan pengolahan limbah dengan benar. Ya, kemudian Tidak membuang limbah ke sungai. iya, terima kasih kelompok 4. Coba kasih unjuk dulu, kasih tepuk tangan semuanya kelompok 4. Bagaimana nih? Sudah baik atau belum bukletnya? Sudah. Isinya sudah benar atau belum? Ada yang mau memberikan tanggapan? Sudah benar? Sudah. Ya, silakan duduk kembali. Nah, sekarang Ibu mau perwakilan 1 orang dari kelompok 4 untuk mengeklik nih. Ayo 1 orang, klik. Nah, kelompok berapa selanjutnya diklik? Pakai ini saja. Ya, terima kasih Jenny. Silakan duduk. Kelompok berapa? Kelompok 3. Kelompok 3 silakan maju. Ayo, dua orang perwakilan. Maju ke depan.
Ya, silakan. Dinyalakan dulu. Dibacakan judulnya tentang apa? Akibat penebangan pohon liar bagi keseimbangan ekosistem. Ya. Pohon liar secara dampak penebangan pohon liar bagi keseimbangan ekosistem. 1. Rusaknya ekosistem hutan. 2. Punahnya keanekaragaman hayati. Melakukan reboisasi, upaya yang dilakukan memberi subsidi kepada pelaku. Iya. Penggak kawasan. Sudah? Bagaimana buklet kelompok 3 sudah baik atau belum? Ada kekurangan? Ada kekurangan tidak? Isinya sudah benar? Ada yang mau menanggapi? Sudah benar? Sudah. Terima kasih kelompok 3. Sekarang perwakilan kelompok 3. Ya, silakan. Nih, ini. Dah, coba silakan. Kelompok berapa selanjutnya? Kelompok 1 silakan maju. Ayo silakan maju. Ya. 1 membacakan. Ya, silakan maju. Kasih unjuk ke teman-temannya. Sini lagi, tengah-tengah. Judulnya tentang apa dibacakan? Ayo, silakan dimulai. Akibat penebangan pohon liar pakai pikirnya ya. Kemudian dampaknya apa? Rusaknya ekosistem hutan, punahnya keanekaragaman hayati. Ya, selanjutnya. Upaya yang bisa dilakukan melakukan reboisasi atau penanaman hutan kembali. Ya, bagaimana, ada yang mau memberikan tanggapan? Kasih unjuk dulu bukletnya ke teman-temannya. Coba kasih unjuk ke depan. Ada yang mau memberikan tanggapan? Kelompok 2 mau memberikan tanggapan? Sudah baik atau belum? Sudah baik? Sudah. Ada yang isinya sudah benar atau belum? Kelompok 1. Ayo kelompok 2, silakan. Silakan maju. Ya, silakan. Teman-teman yang lain perhatikan ke depan ya. Akibat pembuangan sampah di sungai. 1. Menjadi dan bau. Kemudian 2. Keseimbangan ekosistem akan terganggu. Ya. Upaya 1. Membuat hadap depan saya. 1. Membuat satu peringatan. 2. Melakukan pengolahan limbah dengan benar. Ya. 3. Tidak membuang sampah di sungai atau yang lainnya. Ya. Bagaimana? Coba kasih unjuk dulu bukletnya sini. Kasih unjuk bukletnya ke kelompok teman yang lain. Sudah benar atau belum bukletnya? Isinya sudah sesuai? Isinya sudah sesuai? Sudah. Ya. Kasih kelompok 2. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Mana? Nah, bagaimana nih perasaan kalian setelah bekerja sama dengan kelompok?
sekarang tadi faktor yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem ada berapa sisi? Faktor yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem ada berapa? Ada 2. Yang pertama, faktor alami. Contohnya apa dari faktor alami? Iya, letusan gunung berapi, tanah longsor, banjir. Iya, kemudian faktor manusia yang kedua, contohnya ada apa saja? Iya, pintar. Iya, jadi faktor yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem itu ada 2. Yang pertama faktor alami, yang kedua manusia yang hidupnya yang tertib. Sekarang Ibu akan membagikan sebuah lembar evaluasi. Waktu mengerjakannya adalah 5 menit ya. Silakan dikerjakan lembar evaluasinya ya. Kerjakan masing-masing, tidak melihat temannya. Ya, sekarang yang sudah selesai, siapa yang sudah selesai? Ya, kalau sudah selesai, bisa kumpulkan per kelompok ya. Jadi perwakilan satu kelompok maju memberikan ke Bu Sinta ya. Hari ini kalian sudah belajar apa saja tadi? Yang pertama, iya, keseimbangan ekosistem. Kemudian yang kedua tadi tentang teks. Nah iya, teks non fiksi ya. Sekarang faktor apa saja ya yang dapat mempengaruhi keseimbangan ekosistem? Tadi faktor apa saja? Faktor manusia, kemudian faktor alami, pintar semuanya. Nah, ada yang tahu bagaimana langkah menemukan informasi penting nih dalam sebuah teks? Bagaimana yang pertama langkahnya? Kita harus apain dulu tuh teksnya? Iya, pintar dibaca dulu teksnya, kemudian baru kita bisa menemukan informasi di dalamnya. Sekarang Ibu mau nanya, dari kelompok 1 sampai kelompok 4, bagaimana rasanya hari ini pembelajarannya, senang atau tidak? Senang, alhamdulillah. Tadi sudah membuat apa? Buklet. Bagaimana rasanya membuat buklet? Iya, seru. Terima kasih. Ada kesulitan enggak? Semuanya bekerja sama dengan baik atau tidak? Ada yang tidak. Kelompok berapa tadi? Kelompok 3. Kenapa kelompok 3? Oh, ada yang bercanda temannya. Lain kali tidak boleh bercanda saat kerja kelompok ya. Sama apa nih dari pembelajaran hari ini yang bisa kita ambil? Kita harus apa sebagai manusia? Harus menjaga lingkungan, harus menjaga keseimbangan ekosistem kita. Dengan cara apa yang bisa kita lakuin? Membuang sampah pada tempatnya dan menjaga kelestarian hewan dan tumbuhan. Iya, agar lingkungan kita tetap sehat, asri, dan bersih dan nyaman. Jadi kita sebagai manusia harus menjaga keseimbangan ekosistem ya. Ya, cukup sekian pembelajaran hari ini. Duduknya yang rapi ya. Ya, cukup sekian pembelajaran hari ini. Sebelum pulang, kita apa? Iya, kita baca doa. Silakan disiapkan.